sudah bersama-sama dengan kita adalah seorang santri yang berasal dari program Tahfidz Al-Quran. Sekarang sudah kelas berapa? Sekarang alhamdulillah sudah kelas 5. Kelas 5. Kelas 5 itu berarti kan kelas 2 SLTA ya kalau Iya. di Unpad. Sudah berapa juz hafal? Alhamdulillah sudah selesai semua. Wih, sudah selesai, Masya Allah. 30 juz ya? 30 juz insyaallah. Masya Allah. Dan kalau boleh tahu, mulai menghafal dari usia berapa tahun? Dari kelas berapa? Mulai menghafal Al-Quran itu alhamdulillah dari anak menginjak taman kanak-kanak. Oh, Iya. dari TK? Dari TK. Dari TK sudah hafal? Sudah mulai menghafal? Sudah mulai menghafal dan alhamdulillah sudah ada hafalan gitu. Berapa juz TK? Ketika TK itu alhamdulillah saya sudah dapat 1-2 juz. 2 juz di usia TK, luar biasa ya. Didekatkan mic-nya ya, biar jelas ya buat teman-teman di rumah. Jadi ini menjadi bukti bahwa ayat-ayat suci Al-Quran itu memang tidak sulit ya untuk dihafal ya. Iya benar. Mudah sekali dihafal, sampai usia kecil aja bisa. Orang tua juga bisa hafal Quran dan siapapun bisa, karena memang Allah sudah memberikan jaminan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dengan seperti itulah Allah memelihara Al-Quran. Baik, di pesantren ini tahfidnya itu ada berapa di asrama ya? Ada berapa orang satu asramanya itu rata-rata? Kira-kira itu? Mungkin sekitar 300 orang aja. 300 orang 300 untuk orang. yang khusus program tahfidz saja ya? Program tahfidz saja. Ya, dan di Darun Najah itu nggak hanya tahfidz saja ya, tapi Benar. ada juga yang non tahfidz yang hanya sekolah pesantren biasa. Ada juga yang tahfidz tapi plus kadar gitu ya. Iya, benar. Tahfidz ini ada 2 kalau nggak salah. Tahfidz yang reguler yang artinya murni berbayar biasa. Yang kedua beasiswa Tahfidz beasiswa. yang free 100%. Benar. Gitu. Nah, kamu dari program mana nih? Yang keduanya nih? Alhamdulillah Ana dari program beasiswa Dad. Beasiswa. Beasiswa tahfidz. Wih, luar biasa. Jadi gratis ya? Ya alhamdulillah gratis. Wah, sama jadi sekolah. teman-teman di Darun Najah ini sudah ada program tahfidz sudah lama ya, dan memang ini kesempatan buat yang ingin mendapatkan beasiswa gratis. Syaratnya hanya satu, siap menghafal Al-Quran. Udah gitu aja, mudah gitu ya. Nanti ketika daftar ada tentu seleksi ada gitu ya. Kita akan lihat kemampuan hafalannya. Setelah itu baru dinyatakan lulus dan ada target-target ya yang harus Ada target yang harus kita capai. gitu ya. Satu semester berapa aja targetnya itu? Jadi itu target per semester, bukan per semester Ustaz, per kelas Ustaz. Oh, per kelas. Per tahun berarti per ya? tahun benar Oh Ustaz. iya. Berapa kelas 1 tahun itu? Untuk kelas 1 MTS itu 5 juz, kelas 2-nya 6 juz, kelas 3 15 ya 5 juz. 5 juz. Iya. Jadi tiap kelas itu beda-beda ya. Beda-beda Ustaz. Dan berarti sudah bisa daftar dari kelas 1 Dari salah satu MTS. MTS atau Iya. SMB. Oke. Kalau konsekuensi misalnya ada nggak, misalnya kalau sudah lulus nih, selesai wisuda, ada kewajiban apa setelah atau syarat apa gitu, ada nggak? Untuk syarat ada Ustaz. Jadi setelah kita lulus itu ada namanya program mengulang 3 kali takrir, 3 kali ngulang hafalan. Oh iya. Hanya itu saja ya. Ya, jadi kalau kita memang belum bisa 3 kali takrir itu kita belum bisa dapat ijazah kayak orang katanya. Tapi itu menjadi fasilitas buat kita juga ya. Benar, artinya benar. supaya hafalannya gak hilang gitu. Benar. Memang suatu keharusan. Mengulang itu suatu keharusan bagi siapapun yang menghafal Al-Quran. Kalau nggak diulang ya hilang ya. Benar. Biasanya lupa lagi, bacaannya lupa lagi gitu. Harus dijaga lah. Dan Yusuf ini dari kelas 5 kebetulan kemarin kita ada momentum lomba namanya DLC Darun Najah Language Competition, sebuah lomba yang temanya adalah bahasa nih ya. Ada bahasa Arab, bahasa Inggris, dan pesertanya adalah seluruh santri Darun Najah pusat dan cabang ya. Benar, Ustaz. Jadi kita tuh ada sekitar 21 cabang Darun Najah ini,
Setiap tahunnya diantaranya ada lomba DLC ini. Dan termasuk Yusuf ini adalah salah satu pesertanya. Iya, alhamdulillah. Ya, boleh cerita saat itu Yusuf terlibat atau ikut lomba apa aja di DLC? Ketika saya mengikuti DLC, memang awalnya kan di saat pendaftaran itu agak bingung untuk mengikuti lomba. Tapi setelah saya yakin, alhamdulillah saya ingin mengikuti lomba, salah satunya lomba debat bahasa Arab, kemudian lomba sing-song Arabic, Sing song Arabic. dan kemudian juga lomba komentator bola bahasa Arab juga. Loh, kayak gimana teknisnya itu komentator bahasa Arab? Jadi Oh, ada bola gitu. enggak Ustaz. Hah? Jadi komentator bola itu seperti seperti komentator. Oh, ya, jadi gitu. kita disuguhkan sebuah video bola, Tayangan bola ya gitu ya. tayangan bola, dan kita itu diharuskan menjadi seperti komentator Oh, gitu. ya yang ngomongnya itu, Iya. tapi dalam bahasa Dan bahasa Arab. luar biasa. Di mana coba ada sekolah yang jadi komentator? Ya, terus dapat juara berapa itu waktu itu? Alhamdulillah komentator itu karena kita dilihatnya asik gitu ya. Oh. Asik sekali Oh, makanya. iya. Alhamdulillah kita dapat juara 1 ya. Wis, juara 1. Luar biasa ini. Bahasa Arab tuh ya? Bahasa Arab saya bilang. Wah. Terus Darun Najah Cipining tadi itu ya komentator ya? Komentator. Lomba-lomba yang lain apa tadi? Ada lomba sing-song Arabic Singsong. dan Itu lomba, Singsong dapat ranking juara berapa? alhamdulillah dapat juara 2. Juara 2. Juara 2. Wih, hebat juga. Pas saingannya banyak padahal ya. Iya, saingannya memang cukup apa nih? Cukup ketat saya kalau bilang itu. Terus yang paling banyak juara kan biasanya ada istilah juara umum ya. Iya. Nah, juara umumnya itu dari pesantren mana itu? Alhamdulillah juga untuk juara umum dari pondok kita sendiri, Oh, pesantren Raja Dua Cipining. Dari Cipining juga? Dari Cipining juga. Wah, Ustaz. luar biasa. Ini sebuah kesyukuran ya. Cipining banyak memperoleh prestasi, mendapatkan juga tadi juara umum ya. Iya. Alhamdulillah. Dan ada beberapa kategori juara-juara juga ya. Iya. Termasuk ada peserta terbaik. Kalau nggak salah itu juga itu. Kenapa ente bisa terpilih jadi peserta terbaik itu? Apa kira-kira indikator yang kamu pandang ya, yang kamu lihat indikator yang dilakukan panitia seperti apa? Kok bisa terpilih jadi peserta terbaik gitu? Kalau dari indikator Ustaz itu Anda masih kurang yakin sih. Tapi kalau bisa Anda lihat di dalam lomba DLC itu ya dari style atau dari fashion Anda berlomba itu memang sepertinya agak berbeda sedikit. Berbeda dari orang-orang lain. Oh gitu. Contohnya. Contoh gimana? Contohnya seperti ketika Anda lomba sing-song Arabic ataupun komentator bahasa Arab itu ya mungkin mereka apa ya lain itu menjadikan lomba itu sebagai biasanya lomba gitu. Contohnya mereka Ya, lomba. sing-song Arabic berarti Hanya sing aja gitu iya ya. mereka hanya menyanyi saja dan berpakaian seperti penyanyi. Oh. Dan Ana itu lebih maju atau langkah pada mereka. Jadi kita membuat fashion baru. Apa itu? Contohnya Ana itu kemarin lomba sing Arabic itu Ana memakai gamis, Oh. pakai gamis putih, kemudian ada sorban Seperti orang Arab. seperti orang Arab, jadi benar-benar seperti sing Arabic asli itu. Totalitas Iya. ya. Ini rahasia padahal. Tapi teman-teman yang di rumah jangan-jangan nyoba setelah ini. Boleh untuk dicoba dan Oh ini gitu ya. baru Ide fashion baru. brilian ini. Itu tapi setelah dilihat jangan-jangan mungkin ini yang menyebabkan panitia mungkin suka gitu ya. Bisa unik, jadi. dan terpilih jadi peserta terbaik. benar. Ada lagi setelah itu kira-kira? Setelah itu juga mungkin karena fashion anak yang berbeda sendiri. Iya. Kemudian juga dengan didasari kalau bahasa anak muda sekarang tuh sokap namanya. Dad. Apa itu? Apa itu? Ingin apa? Ingin dekat sama orang gitu. Oh, Iya. jadi apa ya aktif. Ingin akrab gitu. So akrab kalau iya, so akrab kita sama orang. Ah, Gitu. Jadi apalagi dengan panitia kan panitia juga ngelihat bagaimana kita supel gitu ya, Iya. bergaul gitu. tiba-tiba ada panitia, Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum Ustaz gitu kan. Kita kan belum kita nggak tahu, tapi nggak apa-apa lah yang penting. Ya, pantas aja. Oke. Saya kembali ke tadi ya. Ini DLC. Terus sebelum DLC ada lomba lain
Sebelumnya ada lagi? Sebelum Delasi Ana juga alhamdulillah ikut di Darun Raja Open juga, Chat. Oh, dari jawaban. Darun Raja Open DNO Ikut kemarin. bagian apa kemarin? Ikut nyanyi juga, Chat. Iya. Nyanyi juga. Wow. Jangan-jangan itu suaranya bagus gitu. Di sini ikut ekskul apa di Darun aja? Ada ekskul kan banyak ya. Apa itu? Untuk di Raja ini alhamdulillah Ana ikut juga di ekskul pasukan khusus pramuka Darun Raja. Pasukan khusus pramuka. Ya, kemudian juga di Ikatan Koridor Raja di ekskul Ikda. Kori. Koridor Raja. Jangan-jangan nanti bisa ngaji kori nih. Alhamdulillah, Chat. Wah, saya coba deh. harus coba di sini nih. Oke, coba ya. Satu ayat saja deh. Satu ayat biar pemirsa bisa mendengarkan. Ya, silakan. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. Allah, saya jadi ngiri ya. Aduh, kapan saya bisa punya suara indah seperti itu? Udah hafal Quran, prestasi banyak juga, ini suatu kesyukuran ya. Alhamdulillah. Dan di Darun Najah ada ekskul Kori juga ya. Iya. Ketika ente kan tadi bisa hafal Quran juga, bisa Kori juga. Kalau di masyarakat itu, ente kalau libur ya, kalau pulang itu kegiatannya apa di sana? Di masyarakat itu ketika anak libur, alhamdulillah ada panggilan untuk jadi imam, Ustaz. Oh. Iya, jadi muazin di masjid. Sudah gitu. sering jadi imam ya? Iya. Oh. Pas Ramadan kemarin gimana? Ada jadi imam tarawih mungkin ya? Alhamdulillah imam tarawih juga, Ustaz. Oh. Jadi setelah pulang dari pondok, kemudian Iya, ada iya, apa dipanggil sama ketua DKM katanya, antum jadi imam, saya Masya Allah, anak kan Masih santri. iya masih santri gitu. Tapi Bismillah lah dengan Percaya ya. percaya diri aja. Masalah. Iya, namanya sudah mondok jadi pesantren dan sudah banyak hafal, tentu masyarakat di luar pasti memberikan kepercayaan buat santri. Jadi tunggu apa lagi ya, kita silahkan untuk ikut atau bergabung menjadi seorang santri sekolah di pesantren Darun Najah 2 Cipinang. Ada satu lagi pertanyaan. Apa kira-kira tips kok bisa dari usia belia, usia masih kecil dan bisa lancar menghafal Quran? Ada tipsnya nggak kira-kira? Mungkin untuk tips terjadi kenapa anak itu ingin menghafal Al-Quran dari TK itu, pertama memang diawalkan dengan didasari dengan keinginan ayah anak sendiri. Keinginan ayah, karena ayah itu memang ingin sekali dari kecil itu ingin menghafal Al-Quran, tapi kalau belum kesampaian. Belum kesampaian. Nah, Oke. Karena belum kesampaian dan ayah anak itu ingin anak itu bisa menghafal Al-Quran, Ustaz. Luar biasa. Jadi setelah kita ingin menghafal Quran dan anak coba dari TK itu anak menghafal Quran, alhamdulillah Allah ngasih jalan dan Allah kasih karunia lah anak bisa menghafal Quran, dan anak coba dari TK anak lanjutkan ke SD sehingga sekarang sampai anak duduk di kelas 4 MI ini alhamdulillah anak udah selesai 30 juz setelah. Alhamdulillah sudah 30 juz ya. Iya. Setelah lulus dari Darun Najah ini ada rencana mau kemana? Mungkin anak mau kuliah, Ustaz. Kuliah ya. Iya. Jadi kalau sudah punya bekal hafalan Quran ini, insya Allah nggak sulit ya untuk cari program beasiswa di luar ya. Mudah dan banyak sekali yang menawarkan. Ada di Madinah, ada mungkin di Mesir atau dimanapun itu ya, Turki, ada banyak sekali. Jadi tinggal milih saja ya. Benar, tinggal pilih. Banyak sekali link kuliah di luar negeri dengan program beasiswa, dan alumni kita juga sudah banyak yang
ada di beberapa negara. Baik. Jadi terima kasih ya sudah berbagi pengalaman pada malam hari ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan semoga kita juga menjadi bagian daripada orang-orang yang minimal punya cita-cita untuk menjadi hafiz Amin. Al-Quran.